Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Susanto, mahasiswa PPG dalam jabatan jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Baik, alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk ke materi yang terakhir, ya, yaitu topik bahasan gambar teknik. Sebelum lanjut ke materi, Bapak akan absen anak-anak dulu. Abimanyu, Adira, Ahmad Hairul Alfian, Allegro, Alpa, Ajis, Davi, Ardian, Destra, Dimas, Ega, Enggar, Excel, Jin, Fajri, Gema, Haidar, Hanif, Imam, Jokif, Levi, M. Faiz, M. Iksan, Mantep, izin, Muhammad Hairul, Muhammad Rizky. Tolong kawan-kawannya yang sering tidak masuk diingatkan satu, terus yang sakit-sakit ini tolong dicek sakitnya apa, ya. Kalau emang parah nanti kita bisa jenguk bersama, ya. Pada pagi hari ini kita akan mulai ke pokok bahasan yang baru, yaitu gambar teknik. Gambar teknik di teknik mesin ini sangatlah penting, ya, karena suatu insinyur atau orang teknik wajiblah, ya, syarat utamanya yaitu tahu yang namanya gambar teknik. Maka dari itu pelajaran ini sangatlah penting untuk dasar-dasar kalian di awal semester, ya. Maka dari itu ada yang tahu apa itu gambar teknik, ya. Nah, saya akan memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan supaya kalian bertanya-tanya, apa sih gambar itu, ya? Apa sih kegunaannya, jenis-jenisnya, seperti apa gambar teknik itu. Sebelum masuk ke materi, coba, ya, kalian catat. Bapak punya 3 pertanyaan, ya, yang nantinya atau di akhir sesi kita belajar pada pagi hari ini, ya, akan bisa kalian jawab apa yang jadi pertanyaan di awal pembelajaran ini, ya. Yang pertama, silahkan. Apakah Anda pernah melihat
gambar teknik sederhana. Kemudian yang kedua, bagaimana proses menggunakan alat gambar teknik, ya. Kemudian yang ketiga, aplikasi produk apa yang menggunakan desain gambar teknik, ya. Aplikasi produk apa. Jadi gambar teknik itu, ya, tidak hanya kalian menggambar menggunakan tangan, tapi menggunakan sebuah aplikasi, ya. Kemudian kalian buka WA, Bapak share materi atau modul yang harus kalian pahami untuk materi ini, yaitu modul gambar teknik, ya. Bapak minta nanti di akhir sesi ini atau materi ini ada salah satu perwakilan dari kalian semua untuk bisa menjawab dari 3 pertanyaan ini, ya. Lihat ya di materi di HP kalian ataupun ada di sini, gambar teknik mempunyai tujuan tertentu. Perintah atau informasi dari pembuat gambar, ya, atau perencana untuk disampaikan kepada pelaksana atau pekerja di bengkel atau di lapangan dalam bentuk gambar kerja yang dilengkapi dengan keterangan-keterangan berupa kode, simbol-simbol yang mempunyai arti, satu maksud atau satu tujuan agar gambar tersebut baik dan mudah dipahami oleh setiap pembaca gambar, ya. Gambar teknik ini dibuat sebaik mungkin, sejelas mungkin supaya operator, ya, atau tim pelaksana di lapangan, entah itu di mesin, entah itu di manapun, dia paham, oh saya akan mengerjakan pekerjaan dengan gambar ini, ya. Contoh di teknik mesin ini yaitu salah satunya membuat sebuah meja dan kursi, ya. Nah, seperti meja kursi yang kalian gunakan ini. Nah, itu kita yang menggambar, ya. Nah, kita harus paham mana yang terlihat tampak depan supaya nantinya itu seorang pekerjanya atau tim pelaksana di lapangannya dia tahu, oh ini yang kita buat dan ini ukurannya, oh ini simbolnya seperti ini berarti simbol apa. Ya, nanti kita akan pelajari. Di situ nanti ada jenis-jenis garis juga. Jadi garis ini digunakan untuk apa? Ya, untuk seperti apa nanti semuanya sudah ada di situ. Tapi gambaran umumnya sebuah gambar teknik itu adalah media, ya, perantara untuk pelaksana untuk mengerjakan sesuatu, ya, atau benda atau proyek, ya, yang akan dikerjakan. Seorang pelaksana atau operator tidak bisa mengerjakan pekerjaan itu ketika tidak mempunyai gambar. Adapun mempunyai gambar tapi tidak jelas juga tidak bisa dikerjakan. Makanya di situ sudah ada gambar kerja dilengkapi keterangan-keterangan. Contoh kalau membubut itu ada keterangan ketelitiannya berapa, ya, toleransinya berapa, dikerjakannya kehalusannya berapa, diameternya berapa, dikerjakan radius atau ada ulir, ada alur, ya. Itu ada pengeboran lubang dan lain-lain. Seorang daftar atau arsitek, ya. Itu yang pertama harus menyiapkan kertasnya, perlengkapan yang pertama, ya, yaitu kertas gambar, ya. Kertas gambar. Kertas gambar itu dibagi banyak sekali. Kalian bisa melihat ada ukuran A0, A3, A4 dan lain-lain, ya. Kemudian ada penggaris segitiga.
jangka, rapidograph, sablon, mal ulir, ya, mal banyak jenis-jenisnya. Contoh mal ulir, ada mal bentuk-bentuk, ya, ada mal alur. Di situ sudah lengkap. Kertas gambar tadi sudah saya kasih tahu sedikit. Kertas gambar itu banyak macamnya. Di sini kita akan jelaskan yaitu lambang dari jenis-jenis kertas. Yang pertama A0. A0 itu ukurannya, ya, panjang kali lebar, ya, A kali B, 841 kali 1189. Nah, itu minimum 20, ya. Tepi tanpa jepit itu 20, ya. Tepi pakai jepit yang ini itu 25. Kemudian A1 595 dikali 841. Terus A2 420 kali 594, ya. A3 297 kali 420. A4, ya. A4 210 kali 297. Kepala gambar itu yang kita sering sebut apa namanya? Etiket. Kemudian batasan dan bingkai, garis tepi. Yang tadi itu tanda tengah kertas gambar, ya, atau titik sumbu. Kemudian tanda orientasi, skala referensi, metrik, sistem referensi kisi, dan tanda pemotongan. Dari materi yang sudah saya jelaskan, ada pertanyaan atau ngantuk? Ya, biar nggak ngantuk, coba fokus ke Bapak sebentar, ya, sebentar, menghilangkan rasa ngantuk. Tangan semua di atas, ya, semua di atas, depan kita semua. Coba ikuti Bapak, ya, 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 yuk, sudah. Ini melatih otak kanan, otak kiri biar sinkron, ya, kalian tidak ngantuk, ya. Yuk, ke depan, lihat depan. Tangan di atas. Ya. Kanan, kiri. 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 Sudah? Hah? Ayo ulangi lagi, sekali lagi. Kita masuk ke skala gambar, ya. Kita menggambar itu, ya, harus melihat skalanya. Kita mau gambar kita tuangkan sebuah produk, kita tuangkan ke dalam sebuah kertas, kita harus paham dulu. Mau dibuat seberapa kecilnya digambar atau seberapa besarnya di dalam gambar. Ya. Contohnya, apa mungkin kertas A4 tadi itu bisa menggambar ukuran 1 meter persegi? Bisa atau tidak? Berarti bisa kita skalakan menjadi lebih kecil. Jadi skalanya atau gambar utamanya dia lebih kecil daripada benda yang ada. Ya. Ya. Tuh. Skala gambar adalah perbandingan ukuran linier pada gambar terhadap ukuran linier dari suatu unsur yang sama atau dari bidang pengecilan dan pembesaran gambar yang dilakukan. Ada 3 jenis skala, yaitu skala pembesaran, skala pengecilan, dan skala ukuran penuh. Skala gambar
ditulis di dalam kepala gambar bila hanya dipakai satu buah skala. Contoh, di dalam kepala gambar tadi kita akan membuat gambar papan tulis ini ukurannya 1 meter 100 cm kali 100 cm. Apakah bisa kita tuangkan di gambar kertas A4 ukuran 100 cm kali 100 cm? Tidak, ukurannya kita kecilkan. Kita bandingkan berapa perbandingannya. 1:2 kah? 2:1 kah? Nanti kita akan bahas. Ya. Jika dalam gambar dipakai banyak skala, maka salah satunya dituliskan pada kepala gambar. Sedangkan skala yang lain dituliskan di sebelah komponen yang digambar atau di sebelah huruf referensi dari gambar detailnya. Ya, jadi satu ditulis di kepala gambar, yang lain bisa dituliskan di sebelah gambar itu. Ya, contoh bagiannya yang sebelah sini ini ukurannya dia lebih kecil dibandingkan dengan gambar yang kita gambar. Makanya kita dituliskan di sampingnya tadi itu lebih kecil atau lebih besar. Ya. Kayak tadi itu, makanya kenapa kok harus kita membuat gambar itu harus jelas. Supaya yang ada di tim di lapangan itu dia paham, oh ternyata di satu gambar ini ya, ini ukurannya beda-beda. Ada yang harus diperbesar, ada harus yang diperkecil. Ya, itu. Paham ya? Kemudian penentuan skala gambar yang dianjurkan pada gambar teknik diringkas di tabel bawah ini. Tuh. Ya. Sekarang dilihat. Kalau papan tulis ini ukurannya 1 meter, terus kita gambar di sini jadi 10 cm. Berarti berapa perbandingannya skala? Itu diperbesar atau diperkecil? Ada yang bisa jawab? Kalau gambar aslinya itu 1 meter atau 100 cm. Kita tuangkan di gambar itu menjadi 10 cm. Ya. Itu namanya masuk ke skala pembesaran atau skala pengecilan atau skala penuh. Dia bisa jawab? Angkat tangan, saya tidak mau suara yang tidak ada orangnya. Skala apa? Kecil, ya. Kalau saya akan menggambar HP Bapak ini, ya. Ini ukurannya 10 kali 20 cm. Saya akan gambar di sini di kertas A4. Saya menggambarnya 10 kali 20 cm. Berarti Bapak menggambar menggunakan skala apa? Skala penuh. Kalau skala penuh itu ya, skala penuh itu sesuai ya. Contohnya HP-nya si Arga ini ukuran 10 kali 20, kita realnya gambarnya juga 10 20. Nih, saya jelaskan ulang. Skala golongan ya, skala pembesaran, skala pengecilan, skala penuh. Ini dimanapun kalian pasti akan menemukan skala. Contoh yang setiap rumah ada. Ada yang bisa jawab di mana? Ayo. Skala ini setiap rumah itu ada. Ya, di mana letak skala ini? Ada yang tahu? Jawab, belakang. Ayo. Ada di sertifikat tanah. Benar nggak?
Sertifikat tanah besarnya sama dengan absen kalian. Benar nggak? Apakah sertifikat tanah ini bisa menggambarkan luasan 1 hektar kalau tidak diperkecil? Alat gambar dan fungsinya. Kalian lihat di materi kalian, buka masing-masing. Di situ ada alat gambar, pensil. Ya. Nih, ukurannya banyak. Untuk keperluan menggambar, jenis, kekerasan, ya, pensil itu. Ada kodenya yaitu 4H, 5H, 6H, 7H, ya, 8H, 9H, sedang. Yang keras ya, yang sedang 3H, 2H, H, F, HB, B. Cara menggunakan pensil, ya, itu diatur. Jangan cuma asal kalian gambar. Di situ ada ketentuannya. Cara menggerakkan dudukan pensil saat ditarik yaitu 60 derajat. Macam-macam jangka. Tadi saya sudah jelaskan jangka. Kalau yang belum pernah tahu jangka, ya, ini gambar jangka. Untuk menggambar lingkaran atau busur lingkaran, ada 3 macam jangka. Jangka besar, dia diameternya 100 sampai 200 mili. Jangka menengah yaitu 20 sampai 100 mili. Jangka kecil itu 5 mili sampai 30 mili. Meja gambar. Untuk menempatkan kertas gambar. Kertas gambarnya harus diselotip atau direkan pada meja gambar. Contoh ya. Kalau asli meja gambarnya itu bisa dinaik turunkan ininya. Nih. Ya, bisa miring. Contoh kita belajarnya miring gambarnya. Ada lagi mesin gambar pita. Dia bisa diluruskan di apa namanya biar bergerak. Ya, dia ada engsel-engselnya. Ya. Alat yang dapat menggantikan fungsi alat-alat gambar lainnya seperti busur, penggaris T, segitiga. Dia, ya, perhatikan, ini contoh meja gambar. Dia sudah ada di sini. Jadi mau digunakan mau dipakai untuk garis lurus bisa, buat segitiga bisa, ya, buat mal apa bisa. Dia sudah bisa alatnya. Jenis garis menurut bentuk dan tebalnya. Dibedakan menjadi 3 yaitu garis nyata, ya, garis gores, terus garis bergores atau garis gores yang panjang. Atau pernah menggambar sebuah kubus, ya, sebuah kubus. Apakah garisnya itu kelihatan semua? Kelihatan tidak? Yang tidak kelihatan diberi jenis garis apa? Putus, Bu? Benar tidak? Nah, kalian pasti menggambar tidak tahu artinya. Kenapa kok diputus-putus? Karena itu ada sebuah simbol, sebuah garis yang apa namanya terhalang atau tertutup. Apakah kalian menggambar sebuah papan tulis ini kotaan dalam kelihatan dari mata kalian memandang? Kelihatan tidak? Bahkan di belakang ini kan ada garisnya, Mas Yan. Makanya dibuatlah garis putus, Bu. Putus. Di sini kalian menggambar. Sudah tahu alatnya. Sudah tahu kegunaannya. Sudah tahu cara menggambarnya. Tapi pasti kalian belum tahu ukuran dari yang kalian gambar. Nah, di teknik ini, ya, di teknik ini, di gambar teknik ini,
kita mempelajari semuanya. Bahkan tadi kemiringan kalian menggaris aja ada ukurannya yang berstandar, ya. Sekarang yang kalian tulis, ya, yang kalian tulis angka maupun huruf itu ada ukurannya, ya. Ini saya tambahkan di sini. Kalian lihat perbandingan huruf yang diizinkan. Penulisan huruf dan angka digunakan untuk memberi ukuran, catatan-catatan, judul, dan sebagainya. Di sini ada tinggi huruf. Ya, tinggi huruf 14/14. Ini yang jelas ada H ini tinggi, C, A, B, C, D. Ya. Jarak minimal tebal huruf ada di sini. Kalau kalian menggunakannya yang ukuran 5 berarti 3,5, 1, 7, 3, 0,5. Untuk mereview materi yang barusan saya berikan, adakah pertanyaan? Biar sama-sama aktif, ya. Saya buka 3 pertanyaan pertama. Dan bukan saya yang akan menjawab, tapi kalian sendiri yang akan menjawab. Jadi contohnya si Mutia memberi pertanyaan, Arga yang menjawab. Ya, 3 pertanyaan dulu. Nanti saya bantu jika pertanyaannya itu atau jawabannya kurang pas. Ya, siapa yang mau tanya? Mutia? Bentar. Silakan ditulis pertanyaannya. Biar sama-sama kita belajar. Sudah siap? Yuk, Mutia. Nah, fungsi dari etiket atau kepala gambar tadi sudah saya jelaskan. Sudah? Nah, pertanyaan kedua. Nah, yuk tulis apa fungsi gambar teknik. Dah, yang belakang satu lagi. Sebelah sana. Yuk. Sebutkan peralatan gambar yang digunakan untuk menggambar teknik. Yang belakang harus berperan aktif, jangan diam-diam saja. Sudah? Pertanyaan pertama, siapa yang mau menjawab? Yoga. Etiket berfungsi untuk memberi nama dari gambar yang akan dibuat agar dapat dibaca oleh orang lain yang membutuhkan. Setuju jawabannya? Jadi etiket itu atau kepala gambar itu berfungsi memberi nama dari sebuah gambar. Paham ya semua? Nah, itu. Kemudian pertanyaan yang kedua. Yuk, silakan. Gimana? Pertanyaan kedua, setuju? Jadi apa tadi soalnya? Fungsi gambar teknik. Belakang paham ya? Kalian harus paham antara fungsi gambar teknik, satu, kedua tadi kepala gambar itu kenapa kok ada kepala? Ya? Ya? Terus ketiga, Abi. Iya. Setuju? Siapa tadi tanya? Cocok?
Ada yang nambahkan? Ada yang bisa menambahkan lagi? Atau sudah cukup? Cukup? Oke, sekarang masih ada waktu. Kita buka untuk pertanyaan kedua. Ya, 3 pertanyaan lagi. Jelaskan ya. Jelaskan skala 2/1. Ayo. 2/1. Yuk, silakan berdiri. Enggak apa-apa di situ, yuk. Ayo silakan. Ya. Skala yang diperbesar, misalkan ukuran Andi aslinya itu 30. Ah. Lalu di gambarnya dibuat 60. Oh iya. Setuju? Cocok? Ada yang bisa membenarkan? 2/1. Iya, diperbesar. Saya butuh penjelasannya. Ya, ayo coba berdiri dijelaskan. Biar nggak bingung antara 2/1 dengan 1/2. Nah, misalnya kan bedanya ukuran aslinya 30 cm, Pak. Jadi waktu digambar di papan tulis atau di kertas besar, jadi 2 kali lipatnya jadi 60 cm. Gitu. Ya. Benar? Jadi gambar aslinya itu lebih kecil atau lebih besar? Berarti kita gambar ukuran aslinya 2 kali lipat. Contohnya di asli atau realnya itu ukuran 10 cm, kita gambar menjadi paham? Sudah paham semua kan? Dari skala sudah paham. Jenisnya gambar perlengkapan sudah tahu. Kertas semua sudah tahu, sudah saya jelaskan semua. Sekarang ya, ada 3 pertanyaan yang harus kita semua pahami. Yang pertama, apakah Anda pernah melihat desain gambar teknik sederhana? Silakan. Boleh, silakan. Nah, kalian lihat, kasih tahu ke kawan-kawan. Ya, itu adalah salah satu desain. Coba lihat. Nih, ya, salah satu desain gambar sederhana. Bagaimana proses menggunakan alat gambar teknik? Siapa yang bisa menjawab? Belakang, kanan, kiri, siapa yang bisa menjawab? Ayo, Bi. Ya. Ya. Ya, terus ya. Terus ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Dah, cukup? Cukup. Siapa? Abdi. Ada yang bisa menambahi? Yang ketiga, aplikasi produk apa yang menggunakan desain gambar teknik? Aplikasi apa?
Ya, jawab si Jokip. Kalau nanti jawaban Jokip kurang, silakan ditambahi. Ya. Yuk. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apa, Kip? Yo. Ah. Hmm. 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 Oke, ya. Ya. Sudah banyak yang dijelaskan. Tapi ada satu ketinggalan. Kita membuat sebuah karya, contohnya meja. Produk meja dan kursi. Digambar pertama menggunakan manual. Ya, kita sketch yang tadi itu, ada kepala gambar, ada ini, kita gambar mejanya, semua ketebalannya, miringnya, tapaannya, semua sudah kita gambar. Setelah itu kita gambar lagi ke sebuah aplikasi menggunakan AutoCAD atau Inventor. Itu cuma kalau menggunakan Inventor kita tidak menggunakan yang manual karena dia sudah menggunakan aplikasi. Yang manual yaitu menggunakan pensil. Hasil karya dari kakak tingkat kalian, ya, dia pengaplikasian dari jenis-jenis garis, ya, jenis-jenis garis. Ini, ya, supaya kalian tahu. Ini, kemudian tadi jenis-jenis garisnya, ya. Yang terakhir, ini contoh dari gambar tadi, ya. Tuh. Ya, nih. Oke. Ada pertanyaan dari materi ini? Cukup? Sudah semua? Berhubung waktunya sudah habis. Ya, saya ingatkan kembali, teknik itu sangat wajib kalian mengerti atau paham yang namanya gambar teknik. Kalau kalian masuk ke dunia teknik, kalian harus paham dan siap untuk belajar yang namanya gambar teknik. Ya, wajibnya, dasarnya itu masuk ke dunia teknik yaitu menggunakan atau paham dari gambar teknik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya cukupkan sekian. Materi yang sudah saya sampaikan tolong dipelajari karena minggu depan ini kita akan melaksanakan ujian akhir sekolah, ya. Ujian akhir. Kalian pelajari semuanya apa yang tadi saya sampaikan supaya kalian mengerti dan paham, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti hati-hati di jalan. Salam buat orang tua di rumah. Semoga senantiasa sehat selalu, bisa mendampingi kalian sampai sukses nanti. Ya. Gunakan perlengkapan berkendara yang benar, yang SNI supaya tidak terjadi kecelakaan yang fatal, ya. Karena Indonesia ini membutuhkan anak-anak muda seperti kalian semua. Ya, mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.